banyak hadis yang sebutkan kalau hendaklah kamu bersiwak karena itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridho Allah. Saya tuh perenungkan gitu ya, amalan sederhana tapi ganjarannya kan dua ya, langsung dunia akhirat ya. Mulut yang jadi bersih, kemudian juga yang kita kejar selama ini kan ridho Allah gitu kan, gitu lebih dari surga bahkan gitu kan, ridho Allah. Jadi disitulah sebenarnya tujuan awalnya itu ya supaya Allah ridho gitu, ridho terhadap saya. Syukur-syukur juga bisa syiar buat pasien juga dapat keberkahan juga gitu sih. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah Islam itu paling tidak menjaga ada 5 kebersihan. Yang pertama adalah kebersihan badan, karena orang yang badannya tidak bersih maka sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersih dari yang nampak namanya najis, bersih dari yang tidak nampak namanya hadas. Ketika orang berwudu, nawaitu raf'al hadas. Orang berwudu najis tidak ada, bersih tapi ada hadas kecil. Sedangkan orang yang mensucikan diri dari kotoran itu dari najis, kelihatan oleh mata, oleh benda, nampak. Yang tidak nampak hadas. Orang Islam suci dari hadas, suci dari najis, maka badan bersih. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, aku suruh mereka bersiwak, gosok gigi inda kulli shalah. Sebelum sholat subuh gosok gigi, sebelum zuhur gosok gigi, sebelum asar gosok gigi, sebelum maghrib gosok gigi, sebelum isya gosok gigi, sebelum duha gosok gigi, sebelum tahajud gosok gigi. Sementara saya baca iklan di kota tempat saya tinggal, ada baliho besar, ajak anak anda gosok gigi 3 kali sehari. Dalam hati saya kurang 4. Karena Islam mengajarkan setiap mau sholat. Makanya para habaib itu kalau mereka sholat jadi imam, itu di kantong mereka ada siwak. Luruskan shop. Karena sholat sebelum bersiwak lebih afdal dan utama. Ternyata di dalam siwak banyak sekali kandungan-kandungan menghilangkan bau mulut, menghilangkan panas dalam, menghilangkan kuman bakteri, menghilangkan ulat-ulat gigi. Ulat-ulat gigi takut. Dulu sebelum siwak datang ke kampung halaman kami, nenek moyang kami untuk menghilangkan ulat gigi itu diambil banyaklah. Ustaz, apa ulat gigi? Dianjurkan menggunakan siwak sebelum zawal. Zawal tergelincir matahari azan zuhur. Pagi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sebelum itu dianjurkan siwak. Tak ada pasta sama sekali. Saya ada siwak di kendaraan itu ada siwak. Adapun setelah tergelincir matahari, ahli fikih berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan makruh. Setelah tergelincir matahari makruh gosok gigi. Kenapa? Wallazi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada dalam genggaman kuasa Allah, la khalufu famis shaim atyabu indallahi min ri'il miski. Mulut orang puasa lebih harum daripada harum semerbak kasturi. Hadis Sahih Al-Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Menurut pendapat ini, harum semerbak kasturi tak baik kalau dihilangkan, maka biarkan saja. Tapi jangan dipahami makin busuk makin harum. Akhirnya dia tak gosok gigi selama seminggu. Kau kenapa tak gosok? Harum kasturi lebih harum. Kau mau? Tetap gosok gigi habis makan sahur, tetap gosok. Tapi setelah zuhur jangan lagi. Ini setelah zuhur jam 2, jam 3, jam 4, jam-jam kritis. Disitulah dia gosok pakai mentol pula. Begitu waktu masuk kamar mandi les. Begitu keluar salju turun. Bunga-bunga. Oh, jangan usah puasa. Bagaimana puasa ibu hamil dan menyusukan anak? Amin. Wajib qadha saja kata mazhab Hanafi. Ibu hamil qadha saja. Titik. Ganti saja. Sedangkan menurut Syafi'i dan Hambali, wanita hamil dan ibu menyusukan anak kalau mengkhawatirkan mudarat, apakah kekhawatirannya pada diri dan anak atau dirinya saja atau anaknya saja, mereka wajib berbuka
dan mereka wajib mengqadha. Jika yang dikhawatirkan anaknya saja, maka qadha plus fidyah. Ustadz pakai yang mana? Saya pilih Syafi'i dan Hambali. Ingatnya mudah. Kalau dirinya saja, qadha saja. Diri sama anak, ada unsur anak, maka plus fidyah. Oh, saya tak maulah pakai mazhab ini Pak Ustadz, saya mau pakai Hanafi saja. Ya tak apa-apa, tak keluar dari 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ustadz sendiri mana? Saya tidak hamil dan tidak menyusui, tapi bagi istri saya anjurkan pakai mazhab Syafi'i. Aku tak puasa, kata dia. Kamu tak puasa karena dirimu atau karena anakmu? Ini kan anak kita. Iya. Aku tak puasa karena dirimu apa karena anak engkau dan anakku? Aku tak puasa karena diriku, qadha saja. Aku tak puasa karena ada unsur anakku. Kata dokter, jangan puasa bu, anaknya sudah lemas, coba tengok nih, udah ngap-ngap bau mulut. Kalau begitu ada unsur anak, maka qadha plus fidyah. Ini mengingatkan kita tentang pengorbanan emak kita. Siapa yang tak berbakti kepada emaknya, tak ada kasih sayangnya kepada ibunya, sudah tua, dia dulu melahirkan kita bersimbah darah meregang nyawa, puasa dia tinggal 90 hari gara-gara kita. Tahun pertama dia tak puasa karena kita dalam perutnya, lemas badannya. Tahun kedua dia tak puasa karena kita menyusu. Tahun ketiga kita tak puasa karena menyusu. Hanya untuk diri kita yang hina, yang jahat, yang kotor, yang bernajis. 90 hari puasanya tinggal. Gimana kita mau menembus? Kalau hidup dia sekarang, belikan baju barunya, belikan selop cantiknya, belikan apa yang menyenangkan hatinya. Kalau tak bisa menyenangkannya, jangan menyusahkan. Ini udahlah tak bisa menyenangkan, menyusahkan saja. Asal nampak mukanya susah orang tua. Mampus. Jangankan nampak orangnya, nampak nomornya pun susah orang tua. Si sumber masalah. Nah, saya sampaikan itu selalu ke mahasiswa, mahasiswi, jangan kalian menyusahkan orang tua. Kalian sudah cukup menyusahkan dulu, jangan sampai menyusahkan.